apa? Fill in the blank. Find the word. Coba saya pakai tambahkan dengan find the word. Tambahkan lagi mana kan Pak AI-nya. Tambahkan, tambahkan sebelum halaman, setelah, kalau ini setelah halaman teka-teki silang. Setelah halaman teka-teki silang dengan sebuah halaman eh, apa tadi? Find dalam bentuk atau dalam format atau dalam bentuk em, find the word. Find the word. Ini ya, find the word. Find the word ya betul ya, sebentar. Takut kalimatnya takut salah. Words pakai S ya. Cukup lah, nanti juga dipahami. Nggak usah ada S-nya. Find the words. Enter. Harusnya nanti versi ketiga nih ditambahkan dengan halaman find the word setelah teka-teki silang. Oke, mungkin sambil berproses, Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan atau mau apa ya ditanyakan silahkan. Oh iya, Bu Teti silahkan Bu Teti. Mangga Bu Teti ya. Ini sambil Iya, berproses. oke, atur nuhun Bapak. Ya. Eh, ada beberapa pertanyaan Pak. Yang pertama, tadi kan dari ChatGPT dulu ya, bikin Hmm, promnya. Kemudian setelah hmm, itu dimasukkan ke AI Canva. hmm. Eh, Mengapa tidak langsung misalnya from yang tadi di ChatGPT itu langsung di Hmm. AI Canva-nya Pak? Kenapa harus Oke. ke ChatGPT dulu? Itu yang pertama. Yang Ya. kemudian yang kedua Pak, apakah kalau di yang ini yang menggunakan Canva AI kita bisa menambahkan ini nggak Pak efek suara gitu yang gitu-gitu? Yang ketiga ini Pak tentang tugas yang tugas yang kedua. Saya salah Ya. Pak, apakah boleh saya ganti gitu? Boleh silahkan. Oh Silahkan. iya. Itu aja Pak, terima Oke, kasih. jadi kalau untuk yang ini yang mau direvisi tugasnya diupload ulang saja ya. Baik, pertanyaannya bagus. Tadi kenapa nggak langsung di Canva AI? Gini Bapak Ibu, em, apa namanya? Skrip skrip yang dihasilkan oleh ChatGPT itu biasanya lebih lebih istilahnya mah lebih familiar, lebih 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 untuk kalian kan sifat dari ChatGPT itu kan menghasilkan teks ya. Menghasilkan teks. Jadi pertama gini ya Bu, boleh-boleh saja Ibu nanti langsung ke Canva-nya boleh, nggak masalah, silahkan. Cuma kalau misalkan kita dengan menggunakan ChatGPT, ini kan customisasi perintah prompt-nya kan lebih lebih gampang lah karena kita kan biasa dengan menggunakan prompt di ChatGPT ya. Uh, Kalau ada kesalahan-kesalahan, karena gini Bu, dengan perintah yang sama itu hasilnya nanti oleh Canva akan kadang hasilnya berbeda Bu. Kalau misalkan saya ulangi aja prompt yang di atasnya, prompt yang tadi ya, yang ini misalkan di yang punten mana di apa nah di sini ya mana nah ini dengan prompt yang sama saya masukkan ke Canva AI kemudian langsung diproduksi kemudian saya bikin lagi di kemudian hari dengan prompt yang sama si menunya tuh tampilannya berbeda Bu berbeda tapi kalau misalkan yang di copy-nya adalah kodenya ya kode ini nih kode ininya dia pasti akan ikutin kode ini Bu. Jadi si si Canva AI itu akan menerjemahkan kode yang dibuat yang diproduksi oleh ChatGPT. Dari dari baris pertamanya ya, kelihatan nggak Bu ya? Kelihatan ya. Dari doc type ya, dari doc type ini sampai ke bawah. Dia gitu ya Bu. Kalau Ibu cobain aja nggak apa-apa, Ibu cobain aja. Perintah ini ya, perintah prompt ini ya, prompt yang buatkan script media, langsung ke Canva AI. Kemudian Ibu bikin apa namanya di 10 menit kemudian ibu bikin lagi dengan perintah yang sama ini pasti hasilnya akan berbeda karena tadi kuncinya kan eh, si si AI itu menerjemahkan ya istilahnya meniru kan yang namanya meniru ya meniru tapi kalau misalkan meniru dan menyimpulkan seperti manusia tapi kalau kebetulannya kalau misalkan yang dikasihnya skripnya aja ini skripnya aja terus skripnya dikasih ini dia akan produksinya tetap sama konsisten seperti ini ini ya outputnya gitu ya outputnya
Gitu Bu, Eh, dasarnya alasannya. Tapi kalau Ibu mau langsung di Canva AI, silahkan, nggak masalah. Nah, gitu ya. Kesimpulan ya, ini eh, terkait dengan pertanyaan pertama ya, pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua sudah, pertanyaan ketiga sudah. Pertanyaan yang kedua tadi kan non Bu hilap Bu. Bener. Pertanyaan yang kedua. Ini Pak, apakah bisa apa dimasukkan efek-efek suara gitu Pak Ah, efek untuk yang suara. ya. Berarti Ibu nanti coba tambahkan di sini Bu. Tambahkan suaranya di promnya. Tambahkan apa Bu? Suara, efek suara, ya gitu ya. Balik lagi Bu, apakah si maaf, apa si Canva AI sudah menyediakan ekosistem, sudah menyediakan fitur untuk menghasilkan suara? Kan saya sampaikan tadi, gitu ya. Kalau saya mengajarkan satu persatu fitur ini dengan menggunakan H5P kan lama Bu ya, lama ya. Jadi saya ngajarin satu persatu setiap ini dengan menggunakan H5P itu 3 kali Zoom. Tapi kalau dengan menggunakan Canva kan sebenarnya 5 menit selesai Bu ya. Tapi apakah semua ada di dalam fitur ini? Kita harus tes Bu, harus coba. Termasuk kalau misalkan nanti teman-teman di sini ada yang nanya, Pak, punten, di situ kan ada menjawab soal ya. Misalkan menjawab soalnya dalam bentuk pilihan ganda, menjawab soalnya dalam bentuk esai, bisa direkap nggak Pak hasil 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 pengerjaan siswa? Bisa, tapi berikan perintahnya melalui prompt. Jadi nanti tambahkan eh, sebuah tombol untuk merekap hasil pengerjaan siswa dengan menggunakan Canvas Sheet, gitu Bu. Ya, nah, misalkan itu kalau misalkan tadi kan ini kan nanti kan kita share ya medianya ke siswa ya, medianya ke siswa kita share, kemudian kan kita pingin tahu ya hasil belajar siswa itu setelah melihat media ini dan seterusnya. Oh silakan Bu Nina. Gitu Bu, pertanyaan tadi Ibu siapa? Ibu Neng, Bu siapa teh? Yang nanyain terkait dengan tiga tadi pertanyaan. Coba aja tambahkan Bu di efek suaranya, tambahkan efek suara. Balik lagi Bu, ini si Canva AI itu apakah semua fitur-fitur yang ada di H5P atau fitur-fitur dalam pembuatan media interaktif dengan menggunakan Geniali, kemudian interaktif dan H5P itu sudah terfasilitasi semua fiturnya. Kalau sudah terfasilitasi, sebenarnya balik lagi kita nggak usah lagi. Saya misalkan nggak usah lagi bikin diklat atau bisa ngajar apa materi terkait dengan H5P. Ngapain capek-capek gitu ya? Tuh ya, harus satu-satu begini ngajarin ini. Bunten ini tahun kemarin ya 2024 kelas yang kita buka adalah ngajarin ini Bu H5P Bu. H5P. Ini lumayan satu persatu fiturnya harus dijelasin. Jadi pertama pakai Lumi ya kalau kemarin pakai Lumi, kemudian ada skripnya juga, ada skripnya juga, ada copy paste dan seterusnya. Nggak pakai prom-proman Bu kemarin mah. Karena mah kita harus tahu ini bagaimana ngeklik ini, kemudian klik sana, klik sini dan seterusnya. Pokoknya mah setiap fitur itu kita harus paham perintahnya Bu. Kalau di H5P itu. Tapi kalau dengan menggunakan prompt, dengan menggunakan Canva AI, masukkan saja promptnya, gitu ya, Ibu. Tambahkan aja Bu di sini Bu, silahkan. Itu Bu. Ibu siapa tadi yang nanya? Ibu Nina ya, bukan? Izin bertanya. Yang kaitannya dengan ya. Oh silahkan. Tadi sebelumnya sebelum sebelum Bu Nina dulu. Tadi Oh iya, kira-kira Ibu Ibu siapa tadi yang nanya? Ibu Abdi hilap punten. Teti, Pak. Ibu Ibu Teti. Teti. Ibu Teti.